Salam dan bahagia guru-guru hebat. Saya Asti Ahmad-Tanisa SPD dari Sekolah Dasar Negeri 1 Negarawangi, Kota Tasikmalaya, akan menyampaikan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Pada topik pertama ini, ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik pertama ini, ada 5 modul yang akan kita pelajari secara mandiri. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budik pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama ini, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita akan belajar mengenai 2 hal. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Pada modul ini, terdapat beberapa materi utama, yaitu adalah mengenali diri kita, baik itu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita juga memahami peran kita sebagai guru itu seperti apa, sehingga untuk kedepannya kita tahu ingin menjadi guru seperti apa kita nanti. Pada modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Selama ini, sekolah atau satuan pendidikan seringkali dipersepsi sebagai tempat untuk mengasah kecerdasan kognitif semata. Sementara, kehidupan kita percaya tidak hanya memerlukan kecerdasan kognitif. Ada kecerdasan dan keterampilan hidup lain yang diperlukan untuk menjalani hidup. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri adalah sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuh muridnya. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang ibu dan bapak guru lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Pada modul ini, kita akan bersama berefleksi mengenai praktik mengajar kita, apakah sudah cukup menyiapkan murid di masa depan. Materi yang terdapat pada modul ini yaitu adalah mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Selanjutnya di modul 3, kita akan mempelajari mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita semua sepakat bahwa tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menyadari keunikan setiap murid merupakan hal yang penting. Dan bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal penting lainnya. Pendidikan sebaiknya bukan sesuatu yang kaku dan mengikat. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Di modul ini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana pendidikan yang selalu mengupayakan perubahan, perbaikan, dan merangkul bakat dan keunikan setiap individu. Materi yang terdapat pada modul ini adalah kodrat murid dan asas Trikon. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Sebagai guru, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Materi ini mengajak kita belajar bagaimana pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu. Apakah cara mengajar kita saat ini sudah sesuai dengan keadaan yang terjadi? Selain itu, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Materi ini mengajak kita sebagai guru untuk memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid kita tinggal. Selain hal tadi, perubahan zaman merupakan kepastian yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Materi ini mengajak kita berefleksi akan perubahan zaman yang berpengaruh terhadap cara kita mendidik dan mengajar murid. Selanjutnya adalah asas Trikon.
Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, yaitu continue, convergent, dan concentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan mendasarkan kebudayaan bangsa. Materi ini mengajak kita memahami asas Trikon dan praktiknya dalam pembelajaran. Selanjutnya modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantara, yaitu jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Pada modul ini, kita akan mencoba lebih memahami murid sebagai individu yang utuh dengan segala latar belakang serta upaya apa yang kita bisa bantu dalam proses belajar mereka. Pada modul ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Materi ini mengajak kita memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Materi ini mengajak kita belajar bagaimana Ki Hajar Dewantara menggunakan teori konvergensi dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan nasional. Untuk selanjutnya ada modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan merupakan sistem yang rumit sekaligus sederhana. Pada modul ini, kita sama-sama akan belajar bagaimana menerapkan prinsip dan praktik pembelajaran yang mandiri dan kontekstual berdasarkan pengalaman dan pengamatan di sekitar, serta bagaimana orang tua dan masyarakat bisa terlibat dalam prosesnya. Modul ini juga akan memfasilitasi kita untuk merefleksikan kembali bagaimana praktik pembelajaran di kelas saat ini. Bagaimana pengalaman di kelas saat kita menjadi murid seusia murid kita. Serta bagaimana apa yang terjadi di kelas memiliki dampak di masa depan. Materi yang terdapat pada modul ini adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia, kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Materi ini mengajak kita bagaimana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Selanjutnya ada sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among. Materi ini mengajak kita bagaimana menginternalisasikan sistem Among dalam diri sebagai pendidik dan dapat meneruskannya dalam menuntun murid. Tak kalah penting, kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali pengetahuannya dengan bimbingan guru. Materi ini mengajak kita memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya saja, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Materi ini mengajak kita memahami bagaimana guru berperan dalam memperbaiki bangsanya. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Materi ini mengajak kita bersama bagaimana melibatkan peran masing-masing elemen agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
Jangan lupa berikan umpan baliknya berupa kritik, saran, dan tanggapan agar video-video selanjutnya dapat lebih baik. Sampai jumpa pada video aksi-aksi nyata selanjutnya. Salam dan bahagia.